Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang topik yang sangat relevan dalam dunia bisnis modern. Bagaimana sebuah kegagalan layanan kalau ditangani dengan cepat justru bisa menjadi senjata strategis untuk membangun loyalitas pelanggan. Topik ini kita kenal dengan istilah pemulihan layanan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu service recovery. Selanjutnya yaitu apa itu kualitas layanan. Sebelum bicara soal pemulihan, kita perlu paham dulu apa itu kualitas layanan. Kualitas layanan bukan sesuatu yang kita ukur secara objektif. Ia adalah persepsi dibentuk dari kesenjangan antara apa yang pelanggan harapkan dan apa yang mereka rasakan secara nyata. Dan tantangannya ada di sini, yaitu jasa itu bersifat intangible, tidak bisa dipegang, tidak selalu konsisten, dan prosesnya tidak bisa dipisahkan dari pelanggan itu sendiri. Karena itu, kegagalan layanan bukan sebuah pengecualian. Ia adalah keniscayaan. Yang membedakan perusahaan hebat adalah bagaimana mereka meresponnya. Selanjutnya yaitu gap model dan Sarkwal. Para pakar seperti Parasuramhan, Hamel, dan Berry mengidentifikasi 5 kesenjangan yang bisa terjadi dalam penyampaian layanan. Ada knowledge gap, ketika manajemen tidak benar-benar memahami apa yang pelanggan butuhkan. Yang kedua ada standard gap, ketika pemahaman itu sudah ada tapi tidak diterjemahkan ke standar yang jelas. Yang ketiga ada delivery gap, ketika standar sudah ada tapi pelaksanaannya berbeda di lapangan. Kemudian ada communication gap, ketika iklan menjanjikan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Dan yang terakhir yaitu satisfaction gap, kesenjangan antara ekspektasi dan realita. Masing-masing celah ini bisa menjadi sumber kegagalan layanan. Dimensi Sarkwal atau rata. Untuk mengukur kualitas layanan, model Sarkwal menyederhanakan segalanya ke dalam 5 dimensi yang kita singkat dengan rata. Yang pertama, reliability, apakah layanan konsisten dan akurat. Yang kedua, assurance, apakah karyawan bisa dipercaya. Yang ketiga, tangible, apakah fasilitasnya respon sensasi. Yang keempat, empathy, apakah pelanggan merasa diperhatikan secara personal. Dan yang kelima yaitu responsiveness, seberapa cepat kita merespon kebutuhan mereka. 5 dimensi ini adalah cermin yang digunakan pelanggan untuk menilai kita. Lalu kegagalan layanan itu seperti apa? Secara sederhana, ini terjadi ketika pengalaman yang diterima pelanggan jatuh di bawah ekspektasi minimal mereka. Bisa karena sistem itu yang bermasalah, karena interaksi karyawan yang buruk, atau karena gagal memenuhi permintaan khusus. Dampaknya itu serius. Pelanggan tidak puas, berpindah pesaing, menyebarkan cerita negatif dari mulut ke mulut, dan reputasi perusahaan pun ikut tergerus. Inilah mengapa pemulihan layanan menjadi begitu krusial. Selanjutnya, service recovery paradox dan keadilan. Ini bagian yang paling menarik. Ada yang disebut dengan service recovery paradox atau SRP. Artinya, ketika perusahaan berhasil menangani kegagalan dengan sangat baik, pelanggan justru bisa menjadi lebih loyal dibandingkan dengan kegagalan itu tidak pernah terjadi sama sekali. Mengapa? Karena mereka melihat komitmen nyata dari perusahaan. Tapi ini hanya terjadi jika 3 syarat terpenuhi. Kegagalannya tidak terlalu berat, tidak terulang, dan pelanggan itu merasa penyebabnya bukan karena kelalaian dari yang disengaja. Dan dibalik semua itu ada faktor keadilan. Pelanggan menilai dari 3 sisi. Apakah kompensasinya adil, apakah prosesnya adil, dan apakah mereka diperlakukan dengan hormat. Selanjutnya yaitu service recovery dan strategi pemulihan. Pemulihan layanan bukan sekedar meminta maaf. Ini adalah proses sistematif untuk memperbaiki masalah dan menjaga hubungan jangka panjang. Ada 4 strategi utama yang perlu dijalankan. Yang pertama yaitu apologi, minta maaf dengan tulus, bukan sekedar formalitas. Yang kedua, explanation, berikan penjelasan yang jujur dan transparan tentang apa yang terjadi. Yang ketiga, prompt respon, respon cepat adalah kunci. Semakin lama kita diam, semakin besar kerusakan yang terjadi. Yang keempat, compensation, tawarkan kompensasi yang adil, entah itu diskon, refund, atau bentuk lainnya. Keempat strategi ini bekerja paling baik ketika dilakukan bersama-sama. Teknologi AI dan dampak pemulihan. Di era digital ini, teknologi mengubah cara kita melakukan pemulihan layanan. AI dan chatbot kini mampu menangani keluhan lebih cepat, memberikan solusi otomatis, dan memonitor layanan secara real-time. Efisien dan hemat biaya itu kelebihannya, tapi kita juga perlu jujur tentang batasannya. Mesin belum bisa menggantikan empati manusia dalam situasi yang benar-benar emosional. Jadi, teknologi dan sentuhan manusia harus berjalan beriringan, dan hasilnya pemulihan layanan yang efektif meningkatkan retensi pelanggan, menciptakan word of mouth positif, mengurangi biaya krisis, dan membangun keunggulan kompetitif. Kesimpulannya, kegagalan layanan memang tidak bisa dihindari, tapi ketidakpuasan pelanggan bisa dicegah. Kuncinya ada pada respon yang cepat, rasa keadilan, empati, dan komunikasi yang baik. Perusahaan yang menguasai seni pemulihan layanan tidak hanya menyelamatkan hubungan dengan pelanggan, mereka mengubah momen krisis menjadi fondasi loyalitas jangka panjang. Demikian
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.